Sunnah Rasulullah baik akidah, ibadah, akhlak, ucapan, dan perbuatan maupun ketetapannya dikumpulkan, dilaksanakan, maka akan tergambarlah Islam yang sempurna. Sebaliknya ketika umat Islam meninggalkan sunnah-sunnah beliau, maka sedikit demi sedikit berarti Islam akan hilang. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Ad-Dailami, sesungguhnya pertama kali hilangnya agama Islam adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Agama ini akan hilang sesunah demi sesunah sebagaimana lepasnya tali seutas demi seutas. Mungkin sebagian orang menganggap cukup dengan amalan-amalan wajib, amalan yang sunnah yang kadang saja dilakukan, jika ada waktu atau lagi mood. Inilah anggapan sebagian orang awam, namun sebenarnya jika kita meneliti apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sungguh amalan sunnah memiliki keistimewaan yang luar biasa untuk mendukung sempurnanya amalan wajib yang kita lakukan. Berikut amalan-amalan yang jarang atau sering terlupakan untuk dilaksanakan. Berikut 10 amalan Rasulullah yang sering terlupakan. Tapi, sebelum itu tekan dulu tombol subscribe-nya. Dengan menekan tombol subscribe, sobat telah membantu untuk membantu menyebarkan dakwah Islam. Terima kasih. 1. Mendahulukan kaki kanan saat memakai sandal dan kaki kiri saat melepasnya. Mendahulukan kaki kanan saat memakai sandal dan kaki kiri saat melepasnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian memakai sandal maka dahulukanlah kaki kanan dan jika melepaskannya maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya maka hendaklah memakai keduanya atau tidak memakai keduanya sama sekali." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 2. Memelihara dan menjaga waktu. Diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istiqomahlah, konsistenlah kalian semua dalam menjalankan perintah Allah, dan kalian tidak akan pernah dapat menghitung pahala yang akan Allah berikan. Ketahuilah bahwa sebaik-baik perbuatan adalah salat, dan tidak ada yang selalu memelihara wudunya kecuali seorang mukmin." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Membersihkan mulut dan gigi dengan kayu siwak. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siwak dapat membersihkan mulut dan sarana untuk mendapatkan ridha Allah." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Andai kata tidak memberatkan umatku, niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bersiwak disunahkan setiap saat, tetapi lebih sunnah lagi saat hendak berwudu, salat, membaca Al-Quran, saat bau mulut berubah, baik saat berpuasa ataupun tidak, pagi maupun sore, saat bangun tidur, dan hendak memasuki rumah. Bersiwak merupakan perbuatan sunnah yang hampir tidak pernah dilakukan oleh banyak orang, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, wahai saudaraku, belilah kayu siwak untuk dirimu dan keluargamu sehingga kalian bisa menghidupkan sunnah ini kembali dan niscaya kalian akan mendapatkan pahala yang sangat besar. 4. Salat istikharah. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tata cara salat istikharah untuk segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan surat-surat Al-Quran kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, lakukanlah salat ini dan berdoalah dengan doa yang sudah lazim diketahui dalam salat istikharah. 5. Berwudu sebelum tidur dan tidur dengan posisi miring sebelah kanan. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu hendak tidur, maka berwudulah seperti hendak salat, kemudian tidurlah dengan posisi miring ke kanan dan bacalah, Ya Allah, aku pasrahkan jiwa ragaku kepadamu, aku serahkan semua urusanku kepadamu, aku lindungkan punggungku kepadamu,
karena cinta sekaligus takut kepadamu, tiada tempat berlindung mencari keselamatan dari murka-Mu kecuali kepadamu. Aku beriman dengan kitab yang Engkau turunkan dan dengan nabi yang Engkau utus. Jika engkau meninggal, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah, dan usahakanlah doa ini sebagai akhir perkataanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 6. Berbuka puasa dengan makanan ringan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum salat maghrib dengan beberapa kurma basah. Jika tidak ada, maka dengan beberapa kurma kering. Jika tidak ada, maka beliau hanya meminum beberapa teguk air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi. 7. Tidak bergadang dan segera tidur setelah salat Isya. Hal ini berlaku jika tidak ada keperluan saat begadang, tetapi jika ada keperluan, seperti belajar, mengobati orang sakit, dan lain-lain maka itu diperbolehkan. Dalam hadis sahih dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum salat Isya dan tidak suka begadang setelah salat Isya. 8. Mengibaskan spray saat hendak tidur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian hendak tidur, maka hendaknya dia mengambil ujung spraynya, lalu mengibaskannya dengan membaca basmalah, karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di atas kasurnya. Jika dia hendak merebahkan tubuhnya, maka hendaknya dia mengambil posisi tidur miring ke kanan dan membaca, Maha suci Engkau ya Allah Robku, denganmu aku merebahkan tubuhku, dan denganmu pula aku mengangkatnya. Jika Engkau menahan nyawaku, maka ampunkanlah ia, dan jika Engkau melepasnya, maka lindungilah ia dengan perlindunganmu kepada hamba-hambamu yang solih. Hadis riwayat Muslim. 9. Berdoa saat memakai pakaian baru. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika mengenakan pakaian baru, maka beliau menamai pakaian itu dengan namanya, baik itu baju surban selendang ataupun jubah. Kemudian beliau membaca, Ya Allah, hanya milikmu semua pujian itu, Engkau telah memberiku pakaian, maka aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tujuannya dibuat, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tujuannya dibuat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. 10. Mengucapkan salam kepada semua orang Islam termasuk anak kecil. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia menceritakan, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apa ciri keislaman seseorang yang paling baik? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan melewati kumpulan anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka semua. Hadis riwayat Muslim.